Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Fitria, NIM 20 205 20 240. Saya berasal dari kelas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa B. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum yang telah saya analisis sebelumnya, yaitu tentang praktikum pengadaan barang dan jasa LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Ini adalah latar belakang. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani unit layanan pengadaan ULP atau panitia atau pokja. ULP pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah unit layanan penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan barang atau jasa yang didirikan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah untuk memfasilitasi ULP atau unit layanan pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. Nah, dari LPSE ini sendiri, penerapan inovasi ini diharapkan bisa melalui implementasi approachment. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan akuntabel. Selain itu, layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau LPSE berbasis internet menjadi salah satu inisiasi dalam rangka mencegah korupsi, khususnya di bidang pengadaan. Nah, slide selanjutnya adalah data yang saya ambil dari LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2022. Di sini ada 9 subbab. Ada 9 pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah pengadaan barang. Di tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Sleman melakukan total pengadaan barang sebanyak 22, pekerjaan konstruksi sebanyak 237, jasa konsultasi badan usaha non-konstruksi sebanyak 5, jasa konsultasi badan usaha konstruksi sebanyak 37, jasa konsultasi perorangan non-konstruksi tidak ada, jasa konsultasi perorangan konstruksi tidak ada, jasa lainnya ada 16, pekerjaan konstruksi terintegrasi tidak ada. Jadi total semua pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah sejumlah 317. Nah, slide selanjutnya adalah hasil pengamatan. Website layanan pengadaan barang secara elektronik atau LPSE Kabupaten Sleman pada tahun 2022 terdapat beberapa jenis layanan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kabupaten Sleman, yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi badan usaha non-konstruksi, jasa konsultasi badan usaha konstruksi, jasa konsultasi perorangan non-konstruksi, jasa konsultasi perorangan, konstruksi, dan jasa lainnya. Di sini dari hasil pengamatan yang saya cari, saya akan mengambil contoh dari pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah Kabupaten Sleman, yaitu pengadaan cermin cembung atau pokir dengan kode tender 101615054. Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan TDPUPB PJ bidang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan subbidang cermin tikungan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dalam LPSE tersebut juga tercantum
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta yaitu persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas dan persyaratan kualifikasi teknis. Persyaratan kualifikasi administrasi, legalitas terdiri dari memiliki NPWP, mempunyai dan atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap jelas berupa milik sendiri atau sewa memilik TDP atau NIB. Dan di sebelah kanan ini adalah contoh dari data yang saya ambil dari LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2022. Nah, selanjutnya adalah analisis. Di sini saya mendapatkan analisis dari pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya pada penyedia layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, sudah memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa diantaranya ada efisien. Efisien sendiri adalah pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Langkah-langkah yang dilakukan agar pengadaan barang dan jasa efisien adalah identifikasi kebutuhan dengan tepat untuk memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah efektif. Efektif sendiri adalah dalam LPSE pemerintah daerah Kabupaten Sleman sudah menerapkan prinsip efektif di mana menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh dari jasa memiliki nilai manfaat yang berupa kualitas yang terbaik. Selanjutnya adalah transparan. Dalam LPSE ini sudah memenuhi prinsip transparan karena memberi informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, peserta juga diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut. Nah, selanjutnya adalah terbuka dan bersaing. Di dalam tubuh LPSE ini sudah memenuhi prinsip terbuka dan bersaing karena di dalam pengadaan barang dan jasa ini sudah terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang secara kebutuhan memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang sejajar dan memenuhi seluruh persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan atau prosedur yang sudah jelas dan transparan. Semua persyaratan harus dipenuhi. Selanjutnya adalah adil. Dalam LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah menerapkan prinsip adil di mana pemerintah ini memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan alasan apapun. Karena di LPSE tersebut sudah tercantumkan jelas jumlah peserta yang mengikuti, kelengkapan data peserta, dalam arti apakah peserta tersebut memenuhi persyaratan atau tidak, sehingga penentuan pemenang dengan alasan yang jelas, sehingga adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan. Dan yang terakhir adalah akuntabel atau akuntabilitas. Dalam LPSE ini sudah menerapkan prinsip akuntabel karena semua data, ketentuan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlaku dalam LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam LPSE ini juga sudah tercantum adanya arsip dan pencatatan yang lengkap, adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan, sehingga adanya mekanisme untuk mengevaluasi, meneliti, dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.
Sekiranya sudah memenuhi prinsip terbuka dan transparan mulai dari tahap pengumuman hingga pemenangan tender, dengan adanya hal tersebut dapat menciptakan pengawasan terhadap publik berjalan efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya aksi suap atau korupsi. Nah, slide selanjutnya adalah kesimpulan dari praktikum yang saya kerjakan adalah layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Meninjau dari data LPSE Kabupaten Sleman, dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan prinsip yang ada di pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa jika lebih menekankan pada prinsip tersebut, bisa dapat berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan perspektif buruk dari masyarakat. Juga akan meminimalisir terjadinya praktek maladministrasi atau penyimpangan terhadap tahapan dalam proses penyedia barang dan jasa dari pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.